Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Bandung. Saya Muhammad Abdillah dengan NIM 23224071. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan melakukan presentasi terkait arsitektur IoT dan arsitektur MIoT. Oke, sebelum membahas arsitektur IoT dan MIoT secara layer per layer ya, saya akan melakukan overview terlebih dahulu ya terkait arsitektur IoT dan arsitektur MIoT. Pada arsitektur IoT sederhana atau IoT tradisional, terdapat 3 layer ya. Layer pertama ada lapisan perangkat atau device layer, kemudian ada lapisan jaringan atau network layer, kemudian ada lapisan aplikasi atau application layer. Dan pada lapisan jaringan dan pada lapisan aplikasi terdapat sublayer-nya masing-masing. Dan tentunya pada sublayer tersebut memiliki fungsinya masing-masing ya tentunya. Kemudian selanjutnya pada arsitektur MIoT terdiri dari beberapa layer ya. Dan untuk arsitekturnya dari setiap arsitektur itu masing-masing ya digambarkan dengan panah yang gambarnya berbeda-beda. Dan setiap arsitektur memiliki tentunya layer-layer yang berbeda-beda. Oke, saya akan membahas arsitektur IoT tradisional terlebih dahulu dan diawali dengan pembahasan lapisan perangkat atau layer paling bawah ya dalam arsitektur IoT dan biasa disebut sebagai perception layer, device layer ataupun sensor layer. Jadi lapisan perangkat berfungsi untuk melakukan sensing ya dan terdiri dari device IoT itu sendiri dan sensor ya yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik ya, baik data skalar ya, ataupun data multimedia. Untuk data skalar itu seperti suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan. Dan untuk multimedia tentunya adalah data yang tidak struktur seperti video ataupun audio. Kemudian selanjutnya di atas lapisan device atau lapisan perangkat ya, ada lapisan jaringan atau network layer yang berfungsi untuk mentransmisikan data pada IoT. Yang di dalamnya terdapat 2 sublayer ya. Ada access network ya yang berfungsi untuk menghubungkan device ya ke sebuah jaringan. Contoh teknologi yang digunakan seperti wireless fidelity atau Wi-Fi, jaringan WAN seperti 3G, 4G ataupun 5G. Dan kemudian pada sublayer selanjutnya ada core network ya yang berfungsi untuk melakukan routing pada data yang akan ditransmisikan. Kemudian selanjutnya ada layer application atau lapisan aplikasi yang tentunya berfungsi untuk melakukan serving data kepada end user. Dan untuk lapis aplikasi ini terdiri dari 2 sublapisan atau subservice ya, sublayer service dan sublayer application. Untuk service sublayer ini berfungsi untuk memberikan manajemen informasi, data mining, data analytics, dan layanan decision making atau untuk melakukan pengolahan data ya, yang kemudian datanya akan dikirim ke sublayer selanjutnya, yaitu application sublayer yang berfungsi untuk mengirimkan atau melakukan serving data ya, memberikan layanan pada layanan yang dibutuhkan ya untuk end user ataupun mesin ya, atau koneksi mesin to mesin end to end. Untuk selanjutnya saya akan membahas arsitektur multimedia IoT atau MIoT. Untuk arsitektur yang pertama ada multi agent base. Untuk multi agent base ini terdiri dari 4 sublayer ya. Untuk dari 4 layer maksud saya. Untuk layer yang pertama ada multimedia sensing. Untuk multimedia sensing ini berfungsi untuk melakukan gathering informasi maksud saya, atau mengumpulkan informasi ya dari lingkungan fisik menggunakan sensor multimedia tentunya. Seperti untuk melakukan pengumpulan data video ataupun suara yang dapat melakukan fungsi juga untuk melakukan transformation, quantization, estimation, dan compression ya pada data multimedia tentunya.
Kemudian pada layer selanjutnya ada layer reporting and addressability. Setelah data didapat, kemudian data dari sensor tersebut dilakukan pelaporan ya, dan pengelamatan tentunya menggunakan IP address. Dan setelah dilakukan pengelamatan, di layer selanjutnya ada layer multimedia aware cloud yang berfungsi untuk mengelola data multimedia yang kompleks ya, yang membutuhkan pemrosesan data atau komputasi yang besar dan dilakukan di cloud tentunya untuk meningkatkan daya komputasinya. Dan selanjutnya ada layer multi agent system. Jadi pada multi agent system ini terdapat aplikasi-aplikasi atau program-program yang masing-masing ya, memiliki fungsi masing-masing, yang di dalamnya seperti melakukan data mining ya tentunya, seperti melakukan data mining, analisis data, service provision, dan content sharing untuk end user. Kemudian selanjutnya ada arsitektur AI based software defined. Jadi untuk AI based software defined ini jadi sebuah arsitektur ya, arsitektur dalam jaringan IoT yang di dalamnya dibenamkan AI atau kecerdasan buatan. Jadi untuk arsitektur ini terdiri dari 3 layer. Untuk layer pertama ada layer IoT network atau jaringan ya, jaringan IoT yang di dalamnya terdapat AI yang difungsikan untuk melakukan efisiensi dari traffic atau lalu lintas data pada jaringan IoT. Yang selanjutnya dikirimkan ke network head maksud saya. Data-data tersebut dikumpulkan dan dilakukan pengiriman data, dan di dalamnya tentunya dibenamkan AI untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data dan pengiriman data. Yang pada layer selanjutnya ada layer AI based cloud SDN atau software defined networks. Jadi untuk layer ini AI ya digunakan untuk melakukan peningkatan pengambilan keputusan ya dalam routing pada sebuah jaringan IoT. Selanjutnya, nah ini ada fog atau edge cloud hybrid. Jadi untuk arsitektur ini terdiri dari bisa dibilang dari dua arsitektur ya, gabungan dari antara fog atau edge computing dan cloud computing. Jadi untuk fog atau edge computing ini komputasinya dilakukan di dekat sumber sensor, dan untuk cloud ini komputasi dilakukan di cloud ya tentunya untuk melakukan komputasi dalam skala yang besar atau membutuhkan proses komputasi yang besar. Untuk fog edge cloud hybrid ini dapat 3 layer ya. Yang pertama ada remote cloud ya, yang berfungsi untuk melakukan penyimpanan data dan pemrosesan data kompleks ya, yang tidak bisa dilakukan di node fognya atau di dekat sensornya atau di MCU atau microcontroller. Dan untuk layer selanjutnya ada layer fog node ya, yang berfungsi untuk menyimpan dan memproses data dekat node ya, tentunya dekat dengan sensornya. Biasanya data yang digunakan itu seperti data skalar atau data yang sederhana seperti angka ataupun teks ya. Angka seperti suhu, intensitas cahaya, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada layer mobile client yang di dalamnya terdapat perangkat mobile ya atau perangkat bergerak ya, yang berfungsi untuk menerima data untuk end user. Selanjutnya ada big data layer. Untuk arsitektur MLT big data layer ini fungsinya untuk melakukan pemrosesan big data ya, atau data yang besar dan diproses, yang di dalamnya terdiri dari 6 layer ya. Layer pertama ada identification layer. Untuk teknologi yang digunakan di dalamnya ada IPv6 low power wireless personal area network ya, yang digunakan untuk melakukan identifikasi ya. Ada arsitektur ini identifikasi menggunakan kompresi IPv6 low power weapon ini ya. Yang selanjutnya ada arsitektur, maksudnya ada layer physical atau physical layer yang berfungsi untuk mendapatkan data-data dari lingkungan fisik ya.
dan berfungsi untuk melakukan agregasi data dari skalar ya, atau data multimedia ya, objek multimedia dari lingkungan fisik. Yang selanjutnya akan terdapat layer komunikasi atau communication layer yang fungsinya untuk melakukan transmisi data ya, transmisi data pada arsitektur IoT ini ya, yang fungsinya sama seperti link network atau layer link atau layer network dan transport layer ya pada IoT tradisional. Dan selanjutnya ada middleware layer. Jadi untuk middleware layer ini berfungsi untuk memberikan layanan fungsional ya, manajemen data dan layanan fungsional ya, yang mencakup reliabilitas atau reliability, scalability atau scalabilitas, dan keamanan atau security. Dan selanjutnya terdapat layer multimodal computational. Nah, untuk layer ini berfungsi untuk mengolah data besar menggunakan machine learning atau secara general menggunakan AI ya, kecerdasan buatan, dan biasanya menggunakan RTOS ya, atau real time operating system. Dan selanjutnya tentunya ada application layer ya, yang berfungsi untuk memberikan layanan yang dibutuhkan dari data yang sudah diolah di layer-layer sebelumnya dan di-serve kemudian ke end user. Dan yang terakhir ada multimedia traffic security yang berfungsi, arsitektur ini maksudnya berfungsi untuk berfungsi pada jaringan lalu lintas data, keamanan lalu lintas data pada MIoT ya, dan terdiri dari 4 layer. Untuk layer pertama ada key management yang berfungsi untuk melakukan memberi atau membuat kunci enkripsi ya. Contohnya untuk mengatur service control, user control, flow control scalable dan non scalable. Dan setelah dilakukan manajemen ini untuk menjaga informasi yang ada pada jaringan IoT, kemudian ini ada arsitektur, maksudnya layer batch rekeying. Jadi pada batch rekeying ini berfungsi untuk mengubah fungsi enkripsi ya secara berkala ya, tujuannya untuk keamanan data yang ada pada jaringan IoT ya. Contoh aplikasinya seperti periodic batch keying, kemudian periodic batch sleep keying, dan periodic batch join keying. Dan selanjutnya setelah dilakukan rekeying ya, batch rekeying, dilakukan authentication pada layer authentication tentunya. Authentication ini untuk mengecek atau melakukan autentikasi ya tentunya, agar device atau device yang sah saja yang bisa mengakses atau masuk ke dalam jaringan IoT. Contohnya aplikasinya itu seperti autentikasi tentunya, authentication, source authentication, dan individual sender employing, dan access control disability certificates, dan multiple authentication methods. Dan pada layer terakhir dilakukan watermarking ya, atau layer watermarking yang digunakan untuk melakukan identifikasi ya asal dari konten ya, konten tentunya konten multimedia. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan informasi dan terdapat kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.